Halo gengs, sobat alur film kita. Kali ini saya akan ngebahas alur cerita film Fisherman's Diary yang rilis pada tahun 2020. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata. Seorang gadis 12 tahun bernama Eka yang terinspirasi oleh kisah pemenang Nobel Perdamaian termuda, Malala Yousafzai. Dia bertekad untuk bersekolah di desa nelayan, di mana pendidikan anak perempuan dianggap tabu. Dorongan membara dan tekadnya untuk mematahkan pepatah lama di desa tersebut membuatnya terlibat dengan pengalaman pahit ayahnya. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, simak video ini sampai habis ya. Oh iya, sebelum lanjut, saya mau ngingetin bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari alur film kita. Tanpa basa-basi, check it out brother. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Solomon. Ia sedang berada di tengah laut dan sedang menjala ikan. Singkat waktu, scene pun berpindah. Terlihatlah seorang anak gadis yang sedang menjual hasil tangkapan. Ia bernama Eka. Dia adalah putri Solomon yang berusia 12 tahun. Singkat cerita, keesokan harinya terlihatlah Eka sedang membuang air dari sampan milik ayahnya. Lalu, tiba-tiba datang ayahnya dan menyuruh Eka untuk pergi mengantarkan pesanan ikan ke rumah seorang ibu guru bernama Bibi. Hingga pada akhirnya, sampailah Eka di sebuah sekolah. Dia menatap anak-anak lain sedang asik bermain di sekolah. Lalu, tiba-tiba datanglah Bu Guru Bibi, dan Eka pun memberikan ikan pesanannya. Lalu scene beralih ke Eka, yang sedang membersihkan rumah. Tak beberapa lama kemudian, ia menemukan selembaran kertas. Singkat waktu, ia melihat anak-anak sekolah, dan pada akhirnya dia pergi ke sekolah sambil membawa kertas yang ia temukan tadi. Sesampainya di sekolah, ia bertemu dengan Bu Guru Bibi. Ternyata Eka tidak tahu apa tulisan yang ada di kertas tersebut. Lalu ia pun menyuruh Bu Bibi untuk membacakan isi kertas tersebut. Singkat cerita, sampailah Eka di rumah, dan ia menyampaikan ke ayahnya bahwa ia akan bersekolah. Akan tetapi, ayahnya melarangnya untuk sekolah, karena sekolah bukan untuk anak nelayan, terutama wanita. Singkat waktu, sebelum tidur, Eka terlihat sangat sedih, karena ayahnya tidak menyetujui ia untuk bersekolah. Lalu, tiba-tiba ayahnya datang dan menceritakan kenapa ia tidak setuju. Semua itu terjadi karena dahulu ibunya pernah bersekolah. Akan tetapi, ketika sudah bersekolah, ibunya menjadi orang yang sangat berbeda. Bahkan ibunya meminta untuk bercerai, karena ia tidak tahan untuk hidup seperti yang dijalaninya saat itu. Sejak saat itu, Solomon berpikir, itu tidak boleh terjadi lagi dengannya. Scene pun berpindah pada keesokan harinya. Eka bertemu dengan temannya bernama Andong. Lalu Andong menceritakan bahwa pamannya datang dan menyuruhnya untuk bersekolah. Akan tetapi Andong tidak mau. Ia lebih memilih untuk membantu ibunya daripada harus sekolah. Singkat cerita, karena keinginannya untuk bersekolah sangat tinggi, memaksa ia harus mengintip diam-diam dari celah ruangan kelas setiap harinya, hanya untuk belajar. Suatu hari, terlihatlah Ibu Guru Bibi sedang mengajar dan mengajukan pertanyaan ke muridnya. Akan tetapi tak seorang pun yang menjawab. Lalu tiba-tiba Eka menjawab,
Ia pun ketahuan, dan ibu guru Bibi berusaha untuk mengejarnya. Singkat cerita, keesokan harinya Eka pergi ke rumah Bu Guru Bibi untuk mengantarkan ikan pesanannya. Sebelum Eka pergi, Bu Guru Bibi menanyakan siapa yang mengajarinya. Dan Eka menjawab bahwa ia belajar di sekolah secara diam-diam melalui celah yang ada di sekolah. Bu Guru Bibi mulai tertarik dengan kepintaran yang dimiliki oleh Eka karena jawaban ia kemarin benar. Lalu Bu Guru Bibi pun mengajukan beberapa pertanyaan ke Eka, dan Eka pun berhasil menjawabnya dengan benar. Kemudian Skin beralih di sebuah kedai tuak. Terlihat Solomon sedang asik minum tuak dengan kakaknya, yaitu Lukas. Dan di saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang Bu Guru Bibi. Lalu Bu Guru Bibi menyampaikan ke Solomon bahwa putrinya memiliki potensi dan harus sekolah. Mendengar hal tersebut, lalu Solomon pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Solomon langsung menarik Eka dan menghukumnya dengan cambuk. Lalu pada malam harinya, Solomon datang ke rumah Bu Guru Bibi untuk mengancam dan menyuruhnya agar tidak bertemu lagi dengan Eka. Selang beberapa hari kemudian, Eka datang ke rumah Ibu Guru Bibi, bukan untuk mengantarkan ikan. Ia meminta Bu Guru Bibi untuk mengajarinya. Akan tetapi, Bu Guru Bibi menyampaikan bahwa ia tidak bisa membantu, dan ia bercerita bahwa ayahnya tadi malam datang dan menyuruh untuk tidak bertemu dengannya lagi. Lalu beberapa hari kemudian, Eka kembali datang ke rumah Bu Guru Bibi. Ia meminta untuk diajari membaca. Awalnya Bu Guru Bibi tidak mau karena ancaman dari ayahnya. Akan tetapi karena melihat Eka terus memohon, akhirnya Eka pun diajari untuk membaca. Sampai akhirnya ia bisa membaca. Kemudian Skin pun memperlihatkan ketika Solomon sedang asik minum di pinggir pantai. Tiba-tiba Andong datang dan menyampaikan bahwa Eka sedang berada di rumah Bu Guru Bibi. Kemarahan Solomon pun tak terbendung, dan ia segera pergi ke rumah Bu Guru Bibi untuk mencari Eka bersama Lukas, kakaknya. Awalnya Eka tidak ketahuan sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Akan tetapi tiba-tiba sesampainya di rumah, Eka pun dimarah dan dipukul oleh ayahnya hingga ia terjatuh. Singkat cerita, keesokan harinya di sekolah datang seorang pria bernama Anang. Ia merupakan pendiri sekolah tersebut. Ia marah ke Bu Guru Bibi karena mendapat informasi bahwa ada seorang anak nelayan yang ke sekolah tanpa izin orang tuanya. Pak Anang pun menyuruh Bu Guru Bibi untuk tidak mencari masalah dengan para nelayan. Kemudian Skin pun berpindah ke rumah Solomon. Terlihat ia dan Lukas sedang berbincang-bincang. Kemudian Lukas pun menyampaikan ke Solomon untuk segera menikahkan Eka, agar Eka tidak menjadi gadis yang pembangkang lagi. Ia menyuruh untuk menikahkan dengan Sulaiman, atau yang sering dipanggil dengan Sule. Singkat waktu, keesokan harinya Pak Anang pun menerima telepon dari Dinas Pendidikan yang menyuruh ia mengirimkan utusan dari sekolahnya untuk sebuah perlombaan antar sekolah. Singkat cerita, Skin pun memperlihatkan Pak Anang sedang berada di sekolah, menguji anak-anak yang akan dikirimkannya untuk mengikuti lomba tersebut. Akan tetapi, ia sangat marah karena anak tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan sederhana yang diberikannya.
Karena hari perlombaan sudah semakin dekat, Pak Anang mulai bingung, sebab tak seorang pun anak-anak yang ada di sekolahnya yang cocok untuk dikirimkan mengikuti perlombaan tersebut. Lalu pada malam harinya, Pak Anang datang ke rumah Bu Guru Bibi untuk meminta solusi siapa yang harus mereka kirimkan untuk mengikuti lomba itu. Karena lomba tersebut sangat penting untuk kemajuan sekolah yang ia dirikan. Lalu Bu Bibi menyarankan untuk mendaftarkan Eka dalam perlombaan itu. Awalnya Pak Anang tidak setuju karena ia tidak mau terlibat permasalahan dengan para nelayan. Akan tetapi Bu Bibi berhasil meyakinkan Pak Anang dan menyuruh Bu Bibi untuk datang ke rumah Eka untuk mencoba membujuk orang tuanya agar Eka bisa mengikuti perlombaan tersebut, karena Eka lah harapan mereka satu-satunya orang yang bisa mengikuti lomba tersebut. Skin pun berpindah di keesokan harinya. Ketika Ibu Bibi hendak menemui Solomon, ia malah bertemu Lukas, dan Lukas menyuruhnya untuk pergi karena Eka besok akan segera melangsungkan pernikahan. Singkat waktu, Ibu Bibi menyampaikan hal tersebut ke Pak Anang, dan Pak Anang pun kaget mendengarkannya. Hingga akhirnya tibalah waktu di mana Eka harus melangsungkan pernikahan dengan Sule. Dan ternyata pada saat itu Bu Bibi datang ke acara tersebut. Singkat cerita, Sule pun membawa Eka ke rumahnya. Sesampainya mereka di rumah, mereka langsung melakukan ritual pembukaan lahan. Kemudian keesokan paginya, di saat bangun, Eka terlihat sangat kesakitan dan ia pun terlihat sangat sedih. Dan singkat waktu, Skin memperlihatkan Eka yang berada di tengah hutan, sedang menangis dan mencoba untuk bunuh diri. Skin pun berpindah ke rumah Solomon. Di saat sedang santai, tiba-tiba Sule datang bersama saudaranya, marah-marah dan mengancam akan membunuh Solomon dan Lukas jika Eka tidak ketemu. Lalu kebenaran pun terungkap di saat Sule mengungkit masalah hutang Lukas, yang mana ternyata Lukas menyuruh Solomon untuk menikahkan Eka dengan Sule agar hutangnya lunas. Mengetahui hal tersebut, Solomon pun marah dan memukul Lukas hingga terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Lalu, Skin pun menunjukkan wajah penyesalan pada Solomon. Singkat waktu, tiba-tiba datanglah Andong yang menyuruh Solomon untuk mengikutinya. Lalu sampailah mereka di sebuah kerumunan. Ia kemudian melihat Eka sedang berada di televisi, sedang mengikuti pertandingan cerdas cermat, dan Eka pun berhasil menjadi pemenangnya. Seluruh warga terlihat sangat senang atas prestasi yang didapat oleh Eka. Di akhir scene kita diperlihatkan ada seorang gadis yang mengenakan toga sedang menyampaikan kata sambutan. Ia adalah Eka yang berhasil lulus dari sebuah perguruan tinggi ternama. Endingnya bangga sekali, bukan? Ada banyak pesan moral yang terkandung dalam film ini. Untuk teman-teman yang ingin menonton film lengkapnya, akan saya taruh linknya di deskripsi. Oke, sampai di sini dulu alur cerita filmnya. Di lain kesempatan kita akan ngebahas cerita film yang lain. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.